Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam adalah cermin perjuangan seorang utusan Allah di tengah masyarakat yang tenggelam dalam keserakahan dan kesesatan. Kisah ini berkaitan erat dengan penduduk Madian. Sebelum kita membahas kisah Nabi Syu'aib alaihissalam, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa sebenarnya penduduk Madian. Penduduk Madian merupakan kaum Arab yang menetap di kota Madian. Terletak di daerah Ma'an, perbatasan Syam, dekat dengan danau kaum Lut. Penduduk Madian berkembang tidak lama setelah binasanya kaum Lut. Madian adalah nama kabilah terkenal yang berasal dari Bani Madian bin Madian bin Ibrahim Khalilullah. Nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka adalah Syu'aib bin Mishkal bin Yashjan. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Ada pula yang berpendapat selain pendapat-pendapat tersebut dalam hal nasab beliau. Penduduk Madian adalah orang-orang kafir yang mempunyai kebiasaan merampok di tengah jalan dan menakut-nakuti orang yang sedang dalam perjalanan. Mereka menyembah Aikah, yaitu sebatang pohon yang dikelilingi oleh kebun-kebun. Mereka adalah kelompok masyarakat yang paling jahat karakternya dalam berhubungan dengan orang lain. Mereka suka mengurangi timbangan dan takaran ketika menjual dan mengambil tambahan ketika membeli. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang laki-laki dari kalangan mereka sendiri, yaitu Syu'aib alaihissalam. Hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Syu'aib alaihissalam dalam menjalankan risalah kenabiannya adalah melarang kaumnya dari perilaku-perilaku yang tidak pantas dilakukan. Setelah Nabi Syu'aib melarang semua kejahatan dan perbuatan buruk yang biasa dilakukan oleh kaumnya, selanjutnya beliau memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal berikut. Nabi Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu sekalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kalian membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik dari kalian jika kalian orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas diri kalian." Quran Surat Hud ayat 85-86. Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu itu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, atau melarang kami mengolah harta kami menurut cara yang kami kehendaki?" Setelah itu mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Quran Surat Hud ayat 86. Ibnu Abbas, Maimun bin Mahron, Ibnu Juraij, Zaid bin Aslam, dan Ibnu Jarir mengatakan, musuh-musuh Allah telah mengatakan hal itu sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan. Setelah menyampaikan dakwah dengan metode anjuran, Nabi Syu'aib beralih kepada metode yang bersifat larangan dengan disertai ancaman yang sangat menakutkan. Nabi Syu'aib alaihissalam berkata, seperti dalam firman-Nya, "Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dan kalian menyebabkan kalian berbuat dosa, hingga kalian ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Soleh. Sementara
Kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kalian ini. Quran Surat Hud ayat 89. Mereka berkata kepada Nabi Syuaib, "Sesungguhnya kami melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau bukan karena keluargamu, tentulah kami telah merajamu, sedang engkau pun bukanlah seorang yang berpengaruh di sisi kami." Syuaib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah? Bahkan Allah kalian tempatkan di belakang kalian. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kalian kerjakan. Wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya aku pun berbuat pula, kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhan, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kalian. Quran Surat Hud ayat 91 sampai 93. Ayat tersebut merupakan ancaman keras dan janji yang sangat kuat. Jika mereka masih terus-menerus berada di jalan kesesatan dan kebiasaan yang buruk, mereka akan mengetahui siapa nantinya yang akan menerima akibat buruk berupa kebinasaan dan kehancuran. Orang-orang kafir itu mengimbau Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikut beliau yang beriman agar kembali pada agama mereka. Mereka juga akan mengusir Nabi Syuaib dan para pengikutnya kalau beliau dan kaum mukminin tidak mau mengikuti ajakan mereka. Nabi Syuaib tidak goyah dengan adanya bujukan dan ajakan kaumnya yang kafir itu. Beliau berkata, "Meskipun kami tidak menyukainya," maksudnya orang-orang yang telah beriman tidak akan pernah kembali pada agama mereka. Tidak ada seorang pun di antara pengikut Nabi Syuaib alaihissalam yang murtad atau keluar dari agama beliau. Itulah sebabnya Nabi Syuaib alaihissalam berkata, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali pada agama kalian sesudah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah patut kami kembali padanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." Quran Surat Al-A'raf ayat 88 sampai 89. Sebagai akibat buruk dari sikap dan perbuatan mereka yang zalim, Allah menimpakan gempa yang sangat dahsyat kepada mereka. Diceritakan bahwa mereka merasakan panas yang sangat menyengat. Sementara itu, Allah menghentikan hembusan angin selama 7 hari, sehingga saat itu air tidak ada lagi gunanya dan naungan tidak dapat lagi melindungi manusia dari sengatan panas. Mereka lari berhamburan meninggalkan rumah-rumah mereka menuju perbukitan, sebab di tempat itu tampak ada awan yang dapat menaungi mereka. Akhirnya mereka berkumpul semua di bawah awan dengan maksud untuk berteduh di bawahnya. Ketika mereka semua telah terkumpul menjadi satu dengan berdesak-desakan di bawah awan, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan batu-batu yang sangat panas dan keras untuk membidik mereka. Lemparan batu-batu api dari atas diiringi dengan ledakan suara yang menggelegar dan bumi berguncang sangat dahsyat. Semua itu mengakibatkan nyawa-nyawa melayang
dan mayat-mayat bergelimpangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang beriman yang bersama beliau. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam firman-Nya. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Sedangkan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Tsamud telah binasa. Quran Surat Hud ayat 94 sampai 95. Nabi Syuaib alaihissalam berpaling dan meninggalkan kaumnya setelah mereka binasa ditimpa azab. Beliau berkata, "Aku telah menjalankan kewajibanku, menyampaikan risalah kenabian dengan tuntas, dan memberikan nasihat dengan sempurna. Aku juga telah berusaha sekuat tenaga untuk memberi petunjuk kepada kalian dan mengantarkan kalian untuk mencapai petunjuk itu. Akan tetapi, ternyata semua itu sama sekali tidak berpengaruh bagi kalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Oleh sebab itu, aku tidak merasa kasihan kepada kalian karena kalian tidak mau menerima nasihat dan tidak takut terhadap hari kiamat." Al-Hafiz Ibnu Asakir menyebutkan di dalam kitab sejarahnya dari Ibnu Abbas bahwa masa Nabi Syuaib alaihissalam adalah setelah Nabi Yusuf alaihissalam. Sementara itu, diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang beriman yang menyertai beliau meninggal dunia di Mekah. Demikian kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.